Para pemirsa UGTV dimanapun berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dari studio UGTV Universitas Gunadarma Depok, saya Razek Hasan sebagai host dan sekaligus dekan di Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Gunadarma, ditemani oleh Ibu Dr. Pancawati Dewi selaku co-host sebagai Ketua Program Studi Magister Arsitektur Universitas Gunadarma. Semoga selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa UG Talk eksklusif ini membahas IKN dari berbagai sudut pandang dan tayang setiap hari Senin jam 8.30 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat. Nah, saat ini masuk sesi ke-41. Nah, tema yang akan dibahas kali ini adalah peluang dan tantangan membangun daya hidup di Ibu Kota Nusantara. Nah, ada 3 subtema yang akan kita bahas dalam masing-masing sesi. Yang pertama adalah existing IKN, lingkungan dan masyarakatnya. Kemudian yang kedua adalah konsep pembangunan IKN, dan yang ketiga harapan IKN masa depan. Nah, mengapa topik ini menjadi menarik untuk didiskusikan? Telah hadir pada saat ini di studio narasumber. Selamat pagi, Prof. Ada Prof. Edi Purwanto. Selamat pagi, pemirsa semuanya. Dan juga di samping kiri ada Pak Bangun, Dr. Bangun. Selamat pagi, Dr. Bangun. Baiklah, selanjutnya kami pasrahkan ke Bu Pancawati untuk membacakan profil dan memimpin selanjutnya. Baik, terima kasih Pak Razik. Pemirsa UGTV dimanapun Anda berada, saat ini alhamdulillah kita ditemani oleh 2 narasumber yang hadir dari Semarang. Prof. Edi Purwanto, beliau adalah salah satu guru besar arsitektur di Universitas Diponegoro Semarang. Beliau memiliki keahlian di perancangan arsitektur dan perancangan kawasan, dan juga sudah aktif di IAI ya Prof ya, mulai 2004 saya baca. Baik, saya tidak akan membacakan secara semua ya dari CV beliau, karena banyak sekali kompetensi yang sudah diperoleh dan publikasi dan lain-lain. Kemudian ditemani oleh narasumber yang kedua, Dr. Engineering Bangun IR, Hasri Tanto. Betul. Beliau juga dosen di arsitektur Universitas Diponegoro Semarang. Lebih banyak kompetensinya di bidang microclimate ya, Pak Bangun? Oh enggak, saya universal design. Oh, universal design. Baik, terima kasih untuk kehadiran dari Prof. Edi Purwanto dan Pak Bangun. Selanjutnya pemirsa, kita akan ikuti Viti. Sebelum kita lanjutkan ke diskusi pada sesi pertama ini, kita akan melihat ke masa lalu, kembali melihat pada sejarah Kerajaan Kutai di mana IKN hadir. Silakan. Borneo, atau yang kita kenal dengan nama Kalimantan, adalah salah satu pulau besar yang menorehkan sejarah penting dalam sistem pemerintahan monarki pertama di Nusantara. Disinilah satu kerajaan Hindu pertama dan terbesar di tanah air yang dikenal dengan sebutan Kerajaan Kutai Martapura, atau disebut juga dengan Kerajaan Kutai Kartanegara ing Martadipura. Melalui bukti sejarah tertua berupa 7 prasasti Yupa, Kerajaan Kutai berdiri sejak abad keempat bersamaan dengan Kerajaan Tarumanegara di Jawa. Pusat Kerajaan Kutai terletak di Morakaman, yang saat ini adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Nama Kutai diberikan oleh para ahli mengambil dari nama tempat ditemukannya prasasti yang menunjukkan eksistensi kerajaan tersebut. Informasi nama Martapura diperoleh dari Kitab Salasilah Raja dalam negeri Kutai Kartanegara. Seperti yang tertulis di dalam prasasti Yupa, selama bertahun-tahun bahkan berabad-abad Kutai Martapura mencatat kesuksesan raja-rajanya dalam memimpin kerajaan. Ada 5 nama raja yang tercatat dalam sumber sejarah, yakni 3 orang di prasasti Yupa beraksara Pallawa
dan 2 orang dalam kitab Salasilah Raja dalam negeri Kutai Kartanegara beraksara Arab Melayu. Namun yang terkenal ada 3, yaitu Kundungga, Aswawarman, dan Mulawarman. Nama raja pertama adalah Maharaja Kundungga, yang namanya dimaknai sebagai nama asli orang Indonesia yang belum dipengaruhi oleh budaya India. Pada awalnya, kedudukan Kundungga adalah sebagai kepala suku. Setelah masuk pengaruh Hindu ke Indonesia, kemudian ia mengubah struktur menjadi kerajaan dan dirinya menjadi raja. Raja kedua adalah Aswawarman, anak dari Raja Kundungga. Aswawarman diduga telah terpengaruh budaya Hindu. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa kata Warman berasal dari bahasa Sanskerta, kata yang biasanya digunakan untuk akhiran nama-nama penduduk India bagian selatan. Raja ketiga adalah Mulawarman Naladewa. Mulawarman adalah anak Aswawarman atau cucu Kundungga. Ia dikenal sebagai raja yang berprestasi dan sangat terkenal kedermawanannya. Raja Mulawarman sering diwujudkan dengan Ansuman, yaitu dewa matahari. Ia sangat dekat dengan rakyatnya dan memiliki hubungan yang sangat baik dengan kaum Brahmana yang datang ke Kutai. Konon, ia pernah memberikan sedekah minyak dan lampu 20.000 lembu kepada Brahmana di suatu tempat yang disebut Waprakeswara atau tempat suci untuk memuja Dewa Siwa. Kutai pada masanya dikenal sebagai kerajaan yang makmur. Hal ini didukung oleh letak Kutai yang sangat strategis yang berada dalam jalur perdagangan utama Cina-India, sehingga ia sangat berperan dalam pelayaran dan perdagangan di sekitar Asia Tenggara. Di masa Mulawarman, Kutai mencapai keemasan. Cakupan daerah kekuasaannya terus meluas hingga menguasai seluruh wilayah Kalimantan Timur dan sekitarnya. Tentu saja, bertambah luasnya wilayah kekuasaan ini menyebabkan rakyatnya merasakan kemakmuran hingga dirasakan oleh raja-raja berikutnya. Tidak diketahui pasti kapan masa berakhirnya kepemimpinan Mulawarman. Namun kejayaan yang diraihnya membawa kebaikan bagi raja dan rakyat setelahnya hingga masuknya pengaruh Islam dan kehadiran VOC Belanda. Baik, kita lanjutkan. Ini topik yang menarik sebetulnya. Jadi narasumber sebelumnya pernah menyatakan, Prof, bahwa ibu kota Nusantara ke Kalimantan itu bukan kebetulan, tapi ada semacam sejarah yang berulang gitu. Nah, ini tentunya dengan demikian kita ketika akan merancang IKN perlu melihat sejarah. Nah, pemindahan ibu kota di sini tentu merupakan gagasan yang sudah dilakukan sejak masa pemerintahan pertama Bung Karno. Ya. Kemudian Bung Karno ingin memindahkan ibu kota ke Palangkaraya. Kemudian juga Pak Harto mau memindahkan ke Jonggol. Dan Pak SBY tidak ingin memindahkan tapi ingin meningkatkan kualitas hidup di Jakarta. Nah, sedangkan Pak Jokowi sekarang ini mengambil keputusan untuk memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur. Nah, tentu ini ada hal yang menarik untuk dibahas pada kali ini. Nah, terkait dengan sejarah tadi bahwa Kalimantan ini sesungguhnya awal dari munculnya kerajaan di Nusantara. Kerajaan Hindu tadi seperti kita saksikan adalah kerajaan Kutai gitu. Nah, kira-kira bagaimana menurut Prof Edi ini? Artinya bahwa IKN ini sesungguhnya adalah semacam refleksi atau kembalinya sejarah tadi. Kira-kira bagaimana ini Prof dari perspektif Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Rajik ya. Jadi saya kira ini memang bisa menimbulkan banyak penafsiran yang muncul dari berbagai macam sudut itu ya. Tetapi kalau kita melihat kepada latar belakang mengapa ibu kota negara ini dipindah, ya, itu saya lebih melihat kepada faktor bahwa ibu kota negara Jakarta sekarang ini beban lingkungannya sudah demikian berat, gitu ya. Kemudian ada keinginan untuk mengurangi beban itu dengan memindah
ibu kota negara ke Kalimantan Timur, gitu ya. Bahwa persoalan ada latar belakang historis cerita itu saya kira menjadi sebuah faktor yang melengkapi dan menguatkan bagaimana keinginan dari pemerintah Pak Jokowi ini untuk memindahkan ibu kota negara. Ya, namun demikian tentunya memang tantangannya menjadi semakin besar ya, karena memindah ibu kota negara ini tidak hanya sekadar memindah sebuah lingkungan yang kecil, tapi ini sangat luar biasa. Jadi pandangan dan informasi yang pernah saya terima bahwa ini butuh waktu 15 sampai 20 tahun agar ibu kota negara itu bisa terwujud dengan lengkap, gitu ya. Mungkin demikian Pak Rajik. Iya, iya. Ya tentunya ini juga kan terkait artinya tadi bahwa pemindahan itu ada banyak aspek yang perlu dilihat dan juga nanti ketika ibu kota itu pindah juga akan berdampak ke banyak aspek juga. Jadi, nah Kalimantan kita kenal sebagai daerah dengan hujan tropis terbesar nih di dunia. Apakah hal ini juga berdampak kira-kira dalam perencanaan IKN ke depan? Iya, kalau saya membaca konsep perencanaan yang dibuat oleh beberapa pihak yang terkait bahwa ibu kota negara yang nanti akan diwujudkan ada beberapa konsep mendasar yang ingin ditampilkan di sana. Ya, jadi ada konsep tentang kesinambungan, keberlanjutan, kemudian konsep kota yang cerdas, kemudian kota yang inklusif, ya. Termasuk juga kota yang berbasis kepada kota hutan. Ya. Kota hutan ini maknanya adalah kota yang di sekelilingnya itu ada aspek ekologisnya, agar bagaimana nanti kota ini bisa tumbuh dan berkembang, tidak melupakan kepada aspek-aspek lingkungan hidup yang ada. Nah, persoalan bahwa di Kalimantan memang secara historis sudah ada ada hutan tropis yang memang perlu dijaga. Kehadiran ibu kota negara ini dengan konsep perencanaan sebagai kota yang berbasis pada pelestarian hutan ini menjadi sebuah relevansi yang sangat tepat, ya, dan ini menjadi sebuah kebutuhan karena kota di masa depan itu pada persoalan bagaimana mereduksi produksi karbon dan sebagainya itu ya, yang sekarang sudah demikian tinggi, itu akan bisa diminimalisir atau mungkin dinolkan dengan kehadiran hutan kota ini. Mungkin demikian Pak Rajik. Ya. Ya. Bu Panca. Baik, baik saya lanjutkan untuk diskusi kita. Saya akan ke Pak Bangun nih. Kebetulan beliau, Pak Bangun ini menyelesaikan pendidikan doktornya di Architecture Department Pukyong National University Busan, South Korea. Nah, juga tadi beliau juga tentunya juga seorang arsitek, sudah melihat video tadi di mana IKN hadir di sini tadi. Prof Edi juga sudah menjelaskan ada sisi historisnya Kerajaan Kutai dengan pengalaman selama studi di South Korea yang juga kalau kita lihat kan banyak sekali pengaruh dari kerajaan ke desain perkotaan atau apapun lah yang ada di sana. Melihat ini, peluang ini bagaimana untuk IKN nanti, Pak Bangun? Oke, jadi mungkin saya lihat dari konteksnya pemindahan ya, sebenarnya Korea Selatan sendiri juga mencoba untuk memindahkan ibu kota administratifnya dari Seoul gitu kan, yang dianggap halnya sama juga, sudah penuh, crowded. Ada usaha untuk memindahkan ke kota baru namanya Sejong City. Sejong City itu ya jauh juga dari Seoul itu. Mirip-mirip dengan konsep pemindahan, cuma kalau di Seoul ke Sejong itu masih daratan gitu. Kalau umpamanya Jakarta ke IKN itu kan udah beda laut. Terus juga dengan kaitannya historis, ada sedikit kemiripan untuk memberikan nama dan dari ibu kota ini. Jadi
di Korea walaupun sampai sekarang masih belum terjadi penuh gitu kan. Orang masih tahu bahwa Korea Selatan itu ibu kotanya adalah Seoul. Walaupun sudah sejak 10 tahun lebih yang lalu itu ada rencana sampai sekarang lagi berusaha juga untuk pindah ke Sejong City. Kalau umpamanya di Indonesia namanya kita kembali ke Nusantara. Gitu kan. Betul. Kalau umpamanya di Korea kebetulan salah satu figur paling kuat di Korea Selatan adalah Sejong. King Sejong atau Raja Sejong Dewang itu raja yang terkenal dengan merevolusi literasi dari bahasa tulisan Hanse, tulisan Chinese ke tulisan Hangul. Nah, usaha untuk memunculkan sejarah kembali untuk membuat masa depan itu hampir mirip-mirip gitu. Karena memang ya mungkin itu menjadi starting point walaupun kalau kita lihat dari historinya itu Korea Selatan sampai sekarang masih belum bisa memindah dari Seoul ke Sejong City. Nah ini apakah Indonesia dalam waktu singkat bisa memindahkan dari DKI Jakarta ke IKN atau Ibu Kota Negara Nusantara itu sesuatu yang memang tantangannya tinggi sekali. Ya. Tadi juga disampaikan oleh Prof. Edi bahwa prosesnya itu cukup panjang nantinya. Untuk mengambil kebijakan saja panjang gitu kan. Untuk mewujudkannya juga pasti panjang. Saya kira ini bukan baru-baru ini, sudah sejak Pak Jokowi dilantik itu sebenarnya sudah ada ide-ide itu. Ya. Menarik tadi yang dipaparkan oleh Pak Bangun. Nah Pak Bangun, kalau kita melihat dari sisi historisnya gitu kan, ada kemiripan dari di mana sisi historis atau masa lalu itu sebenarnya akar yang kuat sebenarnya untuk sebuah negara. Kalau kita berbicara arsitektur, berbicara desain kira-kira, tanpa untuk kita sudah banyak sekarang kan desain-desain IKN juga bermunculan gitu kan. Tapi apakah Pak Bangun melihat sisi historisnya itu sudah menjadi bahan pertimbangan atau bagaimana pendapatnya di sini? Ya kalau di bidang saya kebetulan universal design based on trend gitu kan, based on culture trend yang terjadi. Ya sebenarnya desain-desain yang diajukan untuk membuat IKN ini jadi hidup itu mewakili zaman sekarang. Jadi kita nggak bisa lihat dikembalikan ke zaman Kutai lagi gitu kan. Itu modal, itu memang modal untuk desain presiden dan macam-macam. Tapi yang desain-desain yang mungkin kita bisa lihat di sosial media atau macam-macam itu ya kalau saya lihat itu mencerminkan perkembangan desain Indonesia pada waktu sekarang. Jadi kayak umpamanya mungkin suatu saat nanti desain yang kota yang berbasis pada hutan akan jadi tren. Jadi bisa aja itu jadi pemicu untuk kota-kota lain gitu. Karena ini ibu kota negara sudah jadi kayak etalase bahwa ini loh ada konsep kayak gini, siapa tahu ada kepala daerah juga terinspirasi. Kenapa kita nggak bikin kayak gitu? Itu kan sesuatu yang bagus juga. Jadi ya desain nggak bisa terputus. Ini cuma kita harus lihat ke masa lalu aja. Ya tapi juga dibawakan ini tren sekarang tuh kayak gini. Jadi tren ke depan ya bisa ya mewakili kan ilmu desain saat ini seperti ini. Siapa tahu bisa menginspirasi sehingga berkembang desain masa depan, bisa berkembang desain-desain yang mungkin lebih ramah kepada lingkungan. Prof. Edi, ada tambahan untuk perancangan secara kawasan atau perancangan arsitekturnya dari desain-desain yang sudah mulai bermunculan ini? Ya, kalau saya melihat ini kan pembangunan IKN itu kan ada 3 area ya. Jadi area inti itu ibu kota negara, kemudian area di sekelilingnya itu area urbannya, kemudian area yang ketiga adalah area pengembangan sampai sekian puluh tahun yang akan datang.
kalau melihat pada desain yang dibuat di kawasan inti, kalau saya melihat memang aspek formalnya itu sangat sangat kental di sana. Ini tidak bisa kita pungkiri karena menjadi representasi dari sebuah pemerintahan itu ya. Nah, tadi yang sampaikan Pak Bangun, kemungkinan itu bisa kita lihat pada area urbannya gitu ya. Bagaimana desain yang inklusif, kemudian berbasis pada ruang publik dan sebagainya, itu akan nampak di sana ya. Tapi kalau di ring 1 itu sudah sangat kelihatan bahwa itu adalah desain yang sangat formal itu ya. Karena memang tidak semua orang bisa akses ke dalamnya. Tetapi ini tentunya sudah dipikirkan oleh pihak otorita dari ibu kota negara bahwa meskipun ada kawasan inti yang sifatnya formal, tentunya kawasan di sekeliling yang sifatnya urban ini memang ya mau tidak mau harus menjawab semua kebutuhan yang ada di dalam kehidupan IKN pada nantinya itu ya. Demikian. Ya. Saya mungkin kembali ke tadi ya Prof ya. Jadi di VT tadi ada Kutai ya, sejarah yang panjang. Nah tentunya mungkin sebetulnya ini bukan satu kebetulan ya. Artinya Kutai itu muncul di Kalimantan, pasti ada sesuatu ya, yang menarik, yang men-trigger bagaimana kerajaan itu muncul di situ. Nah tentu ada aspek-aspek baik lingkungan, mungkin masyarakat, atau konstelasi dalam ruang makro, adanya posisi Kalimantan di titik tengah tadi seperti digambarkan di VT bahwa dia menghubungkan pelayaran di Asia Tenggara yang menghubungkan ke India dan ke Cina gitu. Nah, potensi-potensi ini tentu bisa dibaca nanti ya. Jadi ada unsur lingkungan, ada unsur masyarakatnya, dan ada unsur lain yang sangat strategis. Dan ini mungkin jadi bagian penting dipilihnya Kalimantan oleh pemerintah saat ini untuk menempatkan ibu kota di tengah-tengah nih. Nah, dalam kondisi seperti ini kira-kira bagaimana bacaan Prof Edi ini? Iya, terima kasih Pak Rajiv. Jadi kembali lagi jadi persoalan bahwa lokasi yang menjadi tempat IKN ini berada, yang kebetulan dahulunya adalah merupakan wilayah kerajaan dari Kutai Kertanegara. Ya memang kalau kemudian orang membaca bahwa ketika IKN nanti kemudian ada di sana, kemudian ada latar belakang historis bahwa itu sebelumnya ada ibu kota kerajaan, dan ini menjadi sebuah cerita tentang peradaban, ya, peradaban dari sebuah kota, ya. Jadi bisa saja membangun sebuah cerita bahwa masa lalu ada sebuah kerajaan, kemudian kondisi sekarang ada IKN itu ya, dan kita tidak tahu nanti pada masa datang itu akan seperti apa. Tapi mosaik sejarahnya ini bisa kita lihat ya. Jadi memang dari yang saya baca, saya belum melihat sebuah latar belakang yang menjadi dasar penting mengapa ada di titik itu gitu ya. Karena lebih kepada pendekatan-pendekatan teknis gitu ya. Ya meskipun ada beberapa pihak juga yang masih melihat pada sisi keamanan negara ya, karena menghadap pada laut bebas itu ya. Tapi itu saya kira sudah diantisipasi dengan lebih preventif gitu ya. Tapi terpenting bahwa ketika berada di titik yang sekarang itu akan membangun sebuah mosaik peradaban cerita ya, bahwa ibu kota negara dibangun dengan latar belakang di tempat yang mempunyai latar belakang historis yang bisa menjadi sebuah cerita. Ya. Kira-kira demikian Pak Rajik. Ya baik, saya kira ini sebetulnya sangat menarik ini untuk dikaji terus ya. Jadi artinya bahwa ibu kota Nusantara ketika ditempatkan Kalimantan, memang ada beberapa waktu yang lalu Prof. Jadi dari pemerintah Kalimantan sendiri bahwa ini sebetulnya bukan pembangunan
atau pemindahan ibu kota ke Kalimantan, tapi ini kembalinya peradaban ke Kalimantan katanya. Jadi ini sangat menarik sebetulnya. Jadi artinya memang kalau kita baca awal dari pendirian Kerajaan Kutai itu sendiri sesungguhnya menyimpan satu sejarah yang penting, yang tentunya pilihan itu tidak serta-merta, artinya itu merupakan sebuah proses yang panjang, entah bagaimana proses kejadiannya pada waktu itu ya, kenapa kok munculnya kok di Kalimantan. Nah ini yang menarik sebetulnya. Nah mungkin dari beberapa perspektif yang dicoba dibaca dalam konteks keuangan sekarang, jadi dari tadi misalnya ada aspek, karena ini ya, karena kondisi ibu kota yang sekarang ya di Jakarta ini ada upaya untuk menyeimbangkan antara timur dan barat untuk dialihkan pusat nanti ibu kota negara ini kan menjadi pusat peradaban ya, pusat keradaban masuk di titik tengah, kemudian keseimbangan ekonomi yang hampir 80% itu ada di Jakarta, kemudian juga pemerataan penduduk juga yang tidak seimbang yang berkumpul di Pulau Jawa. Nah tentu ini semua adalah aspek-aspek yang menjadi titik tolak untuk dikembalikannya IKN ke Nusantara tadi gitu. Jadi saya kira itu mungkin yang bisa kita diskusikan di sesi pertama ini. Untuk selanjutnya mari kita saksikan pesan-pesan berikut. hanya balik.
Baiklah pemirsa, kita masuk ke sesi kedua. Ini diskusi yang sangat menarik ya. Jadi untuk sesi kedua ini kita akan membahas tentang daya dukung ya, daya dukung lingkungan terutama terkait dengan IKN ya, dalam rangka tadi terkait menghadap tantangan dan harapan tantangan dan harapan dalam membangun daya hidup di IKN ya. Nah sebelumnya mari kita saksikan VT berikut dulu ya. Kota Balikpapan memiliki 2 pelabuhan penting yang mendukung pembangunan IKN melalui strategi konektivitas regional. Pelabuhan tersebut adalah Pelabuhan Semayang dan Pelabuhan Karyangau. Kedua pelabuhan tersebut saat ini sudah beroperasi dan akan terus dikembangkan dalam mendukung pembangunan IKN. Pelabuhan Semayang terletak di Teluk Balikpapan yang memiliki jalur pelayaran internasional serta melayani rute penumpang jarak jauh. Pelabuhan Semayang juga melayani penyeberangan dari Balikpapan ke Penajam dengan speedboat atau perahu motor. Kedepannya, Pelabuhan Semayang akan terus dikembangkan menjadi sistem simpul konektivitas melalui jaringan transportasi laut dan udara yang memiliki fungsi strategis sebagai gerbang utama pergerakan barang dan orang, baik domestik maupun internasional untuk menunjang pencapaian strategi ekonomi Ibu Kota Nusantara. Pelabuhan kedua di Balikpapan adalah Pelabuhan Karyangau yang juga berada di Teluk Balikpapan. Pelabuhan ini sudah menyiapkan secara khusus pelabuhan peti kemas yang melayani angkutan logistik internasional. Pelabuhan ini terintegrasi dengan kawasan industri Karyangau. Saat ini, di Karyangau juga memiliki pelabuhan feri yang melayani penyeberangan ke Pelabuhan Penajam dan pelayaran ke kota-kota lain. Operator pelabuhannya adalah PT ASDP Indonesia Ferry. Layanan penyeberangan dari Balikpapan ke Pelabuhan Feri di Penajam atau sebaliknya tersedia 24 jam dengan waktu tempuh rata-rata sekitar 1 jam. Kabupaten Penajam Pasir Utara mempunyai garis pantai sekitar 170 km yang terdiri dari 2 wilayah pesisir, yaitu pesisir Teluk Balikpapan di sebelah utara dan pesisir Selat Makassar di sebelah timur. Saat ini ada 2 pelabuhan utama yang sudah siap di PPU, yaitu Pelabuhan Feri di Penajam dengan operator PT ASDP Indonesia Ferry dan pelabuhan khusus speedboat atau perahu motor yang dikelola oleh swasta. Dermaga pelabuhan tersebut berada di Teluk Balikpapan. Aktivitas pelabuhan feri dan speedboat yang melayani penyeberangan PPU ke Balikpapan semakin meningkat dengan telah dimulainya pembangunan IKN tahap pertama, yaitu mulai bulan Juli 2022 sampai tahun 2024. Saat ini juga sedang dibangun Pelabuhan Buluminung yang terintegrasi dengan kawasan industri Buluminung. Lokasi Pelabuhan Buluminung ini relatif dekat dengan Pulau Balang yang masuk wilayah administratif PPU. Pelabuhan Buluminung akan difokuskan sebagai pelabuhan logistik penampungan untuk mendukung pembangunan IKN. Pelabuhan Buluminung terletak di Kecamatan Penajam. Jarak kawasan Buluminung ke titik nol melalui jalan darat sekitar 48 km. Jarak tempuh tentu akan semakin cepat jika dibangun jalan tol melengkapi jalan negara yang sudah ada saat ini. Kebutuhan aksesibilitas akan semakin cepat, khususnya untuk logistik, diperlukan karena Pelabuhan Buluminung terintegrasi dengan kawasan industri. Baiklah, nah dari VT barusan kita bisa melihat ya bahwa nanti IKN itu menempati satu posisi di tengah konstelasi ruang kawasan kota. Jadi ada Kalimantan, ada Balikpapan dan ada Samarinda sebagai pendukung dari
IKN nantinya. Artinya bahwa ada fasilitas-fasilitas atau infrastruktur yang sudah eksis yang tentunya nanti menjadi bagian penting di dalam mengelola IKN ke depan. Nah, di dalam buku panduan Bappenas tentang IKN itu IKN diibaratkan sebagai organ penting tubuh manusia. Jadi di ibu kota negara nanti sebagai pusat sarafnya, inti pemerintahan dan pusat inovasi hijau, dan Balikpapan sebagai otot simpul hilir migas dan logistik Kalimantan Timur, Stasiun Samarinda sebagai jantung pusat sejarah Kalimantan Timur dengan sektor energi yang diremajakan. Jadi artinya bahwa posisi IKN tidak ditempatkan dalam ruang kosong. Artinya ada konstelasi makro yang menjadi pertimbangan penting di dalam bagaimana nanti IKN itu dikembangkan. Nah, membaca seperti ini kira-kira bagaimana menurut Prof. Edi ini? Bahwa IKN ini akan ditempatkan di dalam situasi yang seperti itu. Ya, terima kasih Pak Rajik. Jadi persoalan bahwa kondisi lingkungan yang ada di sana itu sudah berkembang dan kita akui infrastruktur juga sudah berkembang dengan pesat karena ada aktivitas perkotaan terutama yang berkaitan dengan hasil bumi seperti minyak ya, juga mungkin batu bara gitu ya. Pelabuhan juga sudah tersedia dengan cukup memadai. Ketika IKN ini hadir, selain tadi disebutkan menjadi titik atau pusat yang bisa jadi akan mempengaruhi pertumbuhan kawasan di sekitarnya. Saya hanya mencoba untuk melihat ini sebagai sebuah upaya kehati-hatian ya, karena di dalam dokumen itu juga sudah disampaikan bahwa IKN itu akan dibatasi kepadatan penduduknya itu adalah 1 hektar pada 100 orang gitu ya. Jadi kehadiran IKN meskipun nanti akan berpengaruh pada pertumbuhan kawasan di sekitarnya, itu jangan kemudian nanti berbalik justru akan memancing minat orang untuk hadir di IKN, sehingga daya dukungnya itu menjadi seperti yang terjadi di Jakarta sekarang ini. Ya. Jadi ini ibaratnya kan dua permukaan keping dari sebuah mata uang ya. Di satu sisi kehadiran IKN itu akan menjadi daya tarik untuk pertumbuhan di sekitarnya, tapi jangan sampai kemudian justru nanti akan menjadi menimbulkan dampak terhadap beban pada IKN itu sendiri tanpa ada sebuah kontrol itu ya. Jadi jangan sampai ini terjadi karena semua konsep yang sudah dibuat di dalam perencanaan IKN ini adalah menjadi sebuah representasi kota masa depan yang itu bisa menjadi contoh, menjadi etalase yang siapapun nanti bisa belajar dari sana gitu ya. Jadi dengan kata lain bahwa pertumbuhan kawasan sekitar yang nanti bisa jadi akan berkembang dengan kehadiran IKN, tapi jangan sampai kemudian IKN justru yang terdampak ya. Sehingga akan menjadi tidak seperti yang kita harapkan, seperti sekarang yang akan kita harapkan. Iya. Ya artinya IKN ini kalau digambarkan tadi di dalam buku panduan itu diibaratkan sebagai organisme hidup gitu ya Prof ya. Jadi ini memang banyak di dalam bacaan-bacaan teoretik ya. Misalnya kalau nggak salah Roger Trancik ya Prof ya. Jadi bagaimana tubuh manusia itu direpresentasikan dalam ruang. Jadi ada kepala, ada kaki, ada badan, dan di sini ada kalau disimbolkan di buku panduan itu ada otot, kemudian ada pusat saraf otaknya, dan ada jantungnya. Jadi ini memang sebuah kawasan itu tumbuh tentunya juga harus dipetakan benar posisi-posisi arah pengembangan ke depan gitu. Sehingga misalnya ada di mana kepalanya, di mana badannya, di mana kakinya. Gitu. Artinya ini merupakan satu kita harus memahami ya bahwa kawasan itu akan selalu tumbuh dan berkembang. Dia akan
terus mengikuti perkembangan-perkembangan yang terjadi sesuai dengan zamannya. Nah ini karenanya perlu tadi diibaratkan organisme hidup. Jadi penempatan posisi-posisi itu menjadi sangat kuat untuk diperankan bagaimana kawasan itu berfungsi sesuai dengan harapannya. Nah mungkin bisa ditambahkan lebih lanjut Prof. Kira-kira bahwa tadi IKN itu diibaratkan sebagai organisme hidup. Ya, baik. Kemungkinan ini harus dibutuhkan semacam rencana induk kawasan sekitar yang mengatur pertumbuhan kawasan itu ya. Karena ya kita membuat analogi karena kalau ada sebuah simpul kegiatan yang akan menarik minat kegiatan lain. Kalau misalnya ini tidak ada perencanaan pengendalian, itu nanti akan berdampak yang tidak baik kepada pusat yang menjadi daya tarik ini tadi. Ya. Jadi benar bahwa sebuah kota itu bisa tumbuh dan berkembang, itu bisa organik, ya, sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing masyarakat yang membutuhkannya, atau yang kedua memang direncanakan sehingga tidak berkembang secara sporadis gitu ya. Jadi oleh karena itu tentunya ada kebutuhan tentang rencana induk atau master plan berkaitan dengan tata ruang yang dibutuhkan untuk lingkup bisa jadi mungkin Pulau Kalimantan itu ya, atau mungkin dalam lingkup yang lebih kecil lagi adalah di sekitar IKN ya, agar pusat-pusat pertumbuhan yang sekarang ada ini ya, kemudian ketika nanti juga akan muncul pusat pertumbuhan baru, itu ada perencanaan yang lebih teratur sehingga tidak akan berkembang secara sporadis yang tentunya akan berdampak kepada eksistensi dari ibu kota negara ini sendiri. Saya melanjutkan mungkin untuk Pak Bangun kali ini. Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Prof. Edi juga, gitu, bahwa IKN nanti akan dibagi menjadi 3 kategori kawasan. Yang pertama adalah kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP. Di sana nanti akan ada pemerintahan nasional, smart government, kemudian juga perkantoran. Kemudian kawasan barat IKN nanti akan lebih banyak diisi oleh perkantoran, kawasan bisnis, pusat pengembangan talenta, dan perguruan tinggi. Dan di kawasan timur IKN selain juga perkantoran, kawasan bisnis juga akan ada hotel bisnis dan lain sebagainya. Nah Pak Bangun, tadi kita bersama-sama sudah menyaksikan video tentang infrastruktur. Itu memang baru sebagian, yang lebih banyak didominasi oleh transportasi laut dan sungai. Dan ini menarik sekali sebenarnya di Pulau Kalimantan yang tentunya tidak sama dengan apa yang ada di ibu kota negara kita saat ini yang lebih banyak memang di darat. Bagaimana gambarannya nanti kira-kira menurut Pak Bangun? Jadi kalau menurut saya sih, karena saya di bagian universal design, ya memang seperti yang ditamakan Bu Panca tadi dari VT, berhubungan laut itu lebih dominan, tapi dengan perkembangan desain yang sekarang itu kan arahnya nanti pasti ke bagaimana supaya infrastruktur ini bisa digunakan oleh stakeholder dalam hal ini mungkin yang tadi menempatin di pusatnya atau bagian baratnya, bagian timurnya itu kan ada manusianya. Infrastruktur itu kalau kita melihat dari ini pelabuhan gitu kan, atau ini ada dermaga. Nah, manusianya itu kan juga perlu difasilitasi gitu kan. Kebetulan juga sekarang sejak keluar undang-undang pengharus utamaan gender gitu kan. Terus habis itu ada juga disabilitas. Itu kan perlu difasilitasi di instansi-instansi ya. Kalau gender mungkin kalau di pemerintahan 30%, diharapkan 30% untuk wanita itu kan. Untuk disabilitas 5%. Itu kita pasti menuju ke sana juga kan untuk IKN. Nah itu perlu infrastruktur yang inklusif. Infrastruktur yang inklusif. Jadi kalau umpamanya selama ini gitu kita desain infrastruktur
pelabuhan, ya udah pelabuhan kota. Iya, kita sering lupa bahwa beberapa orang yang saya sebutkan tadi, entah wanita, entah itu difabel, entah itu orang tua, entah anak-anak itu memerlukan suatu desain-desain yang bukan khusus ya, jadi inklusif, bisa digunakan oleh yang lain, tapi juga untuk mereka. Itu jadi apalagi dengan transportasi, gitu kan. Transportasi itu jadi salah satu yang vital untuk menghubungkan dari IKN keluar maupun dari luar ke IKN. Perpindahannya kan di sana. Kalau umpamanya infrastrukturnya itu pasti diharapkan adalah menggunakan desain yang inklusif. Jadi nggak cuma berupa ini kotak dermaga, tapi ada user experiences di sana, user based design di sana. Yang menarik begini, Pak Bangun, tadi sudah disampaikan bahwa gambaran desain-desain yang sekarang kan seperti lebih ke arah ke forest gitu ya, ke hutan, ke nature dan lain sebagainya. Memang di kawasan inti yang di IKN kita pernah ke sana luar biasa topografinya, perbukitan naik turun, yang hutan masih lebat. Hanya yang tadi diperlihatkan juga di ring luarnya itu kan transportasi sungai dan laut ini menjadi sebuah transportasi yang utama juga, katakan seperti itu. Nah, kemudian kami juga pernah ke sana dan juga pernah kita diskusikan tentang bagaimana pertumbuhan baik itu permukiman dan untuk saat ini juga kegiatan-kegiatan publik, kegiatan-kegiatan perdagangan di pinggir sungai. Nah, ini kan tentunya akan membawa gambaran yang berbeda dengan yang kita selalu berpikir darat gitu loh. Gitu. Ini arahannya untuk ini ada nggak? Oh iya, ini suatu hal yang sebenarnya bagi Indonesia yang masyarakatnya adalah masyarakat 70% air gitu kan, sebenarnya bukan hal yang baru, cuma untuk kebiasaan mendesainnya. Kebiasaan mendesain kita itu kan selalu orientasinya ke darat gitu. Ya walaupun di air pun kita menghadirkan darat di sana. Cuma di sini perlu pendekatan pengguna manusianya di infrastruktur yang tadi kayak dermaga, kapalnya, terus mungkin juga tempat yang tengah-tengahnya itu ada mungkin suatu saat nanti karena bergeser dari darat ke laut. Jadi kalau umpamanya di jalan tol itu kan selalu tiap berapa kilometer sekali ada rest area. Bisa jadi nanti bisa kayak gitu juga. Ini karena ada pengguna user experiences di darat kayak gitu, di air juga kedepannya pasti kayak gitu. Harusnya kayak gitu karena kan fatigue manusia kan juga nggak cuma di darat tapi juga di air juga gitu sih. Dan itu perlu difasilitasi juga tadi pengguna yang mungkin kayak wanita, difabel, anak-anak itu perlu difasilitasi desainnya di situ juga gitu. Iya, mungkin kita kembali ke ini ya, topik besar kita kan peluang dan tantangan, peluang dan tantangan membangun daya hidup. Ini menarik sekali ini usulan Prof Edi. Jadi ini sebetulnya jauh sebelumnya Pak Jokowi sebelum ada ide untuk mengembalikan katanya ibu kota Nusantara ke Kalimantan itu sebetulnya sudah melalui proses yang panjang yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi. Salah satu yang digagas itu adalah pentingnya konektivitas gitu. Jadi bagaimana jaringan-jaringan infrastruktur itu misalnya seperti jalan tol, pelabuhan, bandara itu dibangun lebih dahulu untuk membangun konektivitas dalam lingkup kenusantaraan tadi. Makanya namanya Ibu Kota Nusantara. Jadi itu sebetulnya adalah untuk memudahkan bagaimana controlling dan juga bagaimana membangun sumber-sumber daya yang ada itu supaya masuk dalam kawasan Nusantara. Karena banyak kasus misalnya seperti di kasus kelautan gitu. Indonesia itu potensi ikannya besar sekali gitu. Cuman banyak transaksi dilakukan di tengah laut gitu. Nah karenanya kemudian pada masa Jokowi ini mencoba menutup
wilayah kenusantaraan ini dengan dengan konektivitas yang mulai dari yang paling luar, pulau-pulau terluar itu, kemudian juga masuk ke tengah gitu. Demikian juga yang lain, aspek-aspek yang lain. Jadi potensi-potensi penting dan juga dibangunnya beberapa kawasan-kawasan kawasan-kawasan prioritas gitu. Ada pariwisata prioritas, sekarang ada 10 destinasi prioritas nasional. Kemudian juga ada pembangunan perumahan di sekitar pinggiran atau batas-batas terluar Indonesia. Jadi Jokowi ingin membangun Indonesia itu dengan kesinambungan dalam sebuah konektivitas. Nah, mungkin ini adalah gagasan, diawali oleh gagasan seperti ini, maka ingin mengembalikan tadi pusat peradaban tadi dikembalikan ke tengah gitu. Sehingga nanti dari sisi pengawasan mungkin akan lebih baik. Nah, kira-kira dengan kondisi seperti itu apa yang bisa dibaca nih, Prof? Tahu nanti Pak Bangun terkait dengan gagasan Pak Jokowi membangun Indonesia ini dengan konsep konektivitas tadi gitu. Sehingga dukungan infrastruktur itu menjadi terfokus gitu. Ya, ya kalau kita melihat 8 tahun pemerintahan Pak Jokowi ini kan memang mencoba untuk mengedepankan pembangunan infrastruktur yang demikian masif ya. Dan beberapa hasil nyata yang sudah ada itu sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara luas gitu ya. Nah, ide bahwa membangun konektivitas ini melalui pembangunan infrastruktur baik tol darat, tol laut maupun tol udara gitu ya. Terkait dengan konteks pembangunan IKN ini, saya melihatnya ya justru sangat relevan ya. Jadi relevan ini kenapa? Karena kembali ke tadi bahwa ibaratnya kalau negara itu sebagai sebuah organ manusia itu kan bagaimana jantung itu bisa menyalurkan oksigen melalui dengan perantaraan darah menggunakan urat-urat nadi dan sebagainya. Ini kalau ada bagian yang tidak tersambung atau mungkin mampet ya, ini kan tentunya mekanisme kerja dari tubuh atau negara ini tidak bisa berjalan dengan baik. Tapi saya melihatnya lebih kepada bagaimana konektivitas ini tentunya dalam rangka untuk membangun selain ekonomi, fisik dan sebagainya itu agar antar penduduk ya, antar manusia ini juga mendapatkan kemudahan-kemudahan gitu ya. Dan itu sudah pasti karena ada konektivitas yang terhubung dengan baik ini. Ya bisa dibayangkan, Prof. Jadi kayak gubernur di Papua misalnya mau rapat dengan kementerian harus ke Jakarta. Jadi ini kan memang dengan IKN ditempatkan di tengah, mungkin itu salah satu solusi gitu. Baik. Nah, mungkin ada tambahan dari Pak Bangun. Oke, kalau dari saya sih sebenarnya kenapa dengan posisi yang di tengah kan di kebetulan daerah baru gitu kan banyak sekali harapan di sana. Diharapkan juga konektivitasnya dengan sekitarnya, terutama kalau posisi dengan mungkin aja dengan Jawa, dengan Sumatera, dengan Sulawesi itu dengan posisi tengah jadi nggak berat di salah satu sisi. Mungkin inklusivitasnya kayak gitu, umpamanya ada tadi Pak Razik cerita bahwa gubernur Papua kalau sekarang harus ke Jawa harus lewat Sulawesi, Surabaya, Jakarta bisa gitu kan. Jadi ya salah satu langkah strategis sebenarnya sih untuk menaruh di tengah Keseimbangan baru. Ya dicoba untuk mencari keseimbangan baru dari ini. Saya rasa demikian untuk sesi kedua ini diskusi kita. Tadi kita lebih fokus pada infrastruktur dan kita akan lanjutkan pada segmen ketiga setelah yang satu ini.
buang sayang. Busu embong etam kumpulkan, rumah jabok etam lestarikan. Buah salak mudah diperam, dimakan kelak, dibuang sayang. Sepupu dan sanak etam kumpulkan untuk menyambut wisatawan. Buah terong di gangan nyaman, cukup belanak, tolong panggangkan. Museum Tenggarong Mula Warman, Yop den sanak etam kenangahkan. Buah salak mudah diperam, dimakan kelak, dibuang sayang. Sepupu dan sanak etam kumpulkan untuk menyambut wisatawan. Buah terong di gangan nyaman, cukup belanak, tolong panggangkan. Museum Tenggarong Mula Warman, Yop den sanak etam kenangahkan. Buah salak mudah diperam, dimakan kelak, dibuang sayang. Sepupu dan sanak etam kumpulkan untuk menyambut wisatawan. Sepupu dan sanak etam kumpulkan untuk menyambut wisatawan. Pemirsa UG TV, kita masih bersama di acara UG Talk eksklusif. Kali ini seri ke-41 dengan mengangkat tema peluang dan tantangan hidup membangun daya hidup di IKN. Masih bersama kedua narasumber kami, yaitu Prof. Edi Purwanto dan Dr. Engineering Bangun dari Universitas Diponegoro, khususnya dari program arsitektur. Baik, kita sebelum melanjutkan pada diskusi kita di segmen ketiga kali ini, kita akan saksikan VT tentang harapan IKN ke depan. Silakan. Ibu kota negara mempunyai fungsi sentral menjadi simbol identitas nasional untuk menunjukkan jati diri bangsa dan negara dan gambaran masa depan bangsa Indonesia. Pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan sejalan dengan upaya untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan merata, salah satunya dengan membangun pusat gravitasi ekonomi baru di tengah Indonesia. Wilayah Ibu Kota Nusantara memiliki total luas daratan sebesar 256.142 hektar dan luas wilayah perairan laut kurang lebih 68.189 hektar. Wilayah Ibu Kota mencakup kawasan pengembangan Ibu Kota Nusantara atau KPIKN, kawasan Ibu Kota Nusantara atau KIKN, dan kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP.
Wilayah kawasan Ibu Kota Nusantara dengan luas kurang lebih 56.180 hektar terletak pada 2 kabupaten existing, yaitu Kabupaten Penajam Pasar Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Kawasan Inti Pusat Pemerintahan atau KIPP sebagai kawasan prioritas untuk pusat pemerintahan terletak pada sisi selatan KIKN dengan luas kurang lebih 6.671 hektar yang terletak di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasar Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Area KIPP dan KIKN mencakup kawasan hutan mencapai sekitar 90%. Namun, kawasan hutan di Ibu Kota Nusantara tidak semuanya berwujud hutan. Titik Nol saat ini menjadi pusat perhatian Indonesia, bahkan dunia. Titik Nol menjadi magnet semua orang sejak rencana pemindahan ibu kota menjadi wacana publik. Geliat di Titik Nol dan sekitarnya makin meningkat ketika pembangunan IKN tahap pertama sudah mulai pada bulan Juli 2022. Pembangunan IKN tahap pertama ini akan dilaksanakan sampai tahun 2024. Titik Nol berada di KIPP dan secara geografis merupakan tengah Indonesia dengan jarak yang relatif sama antara utara hingga selatan dan barat hingga timur dari wilayah Indonesia. Titik Nol ada di Desa Bumi Harapan, Kecamatan Sepaku. Kecamatan ini tadinya merupakan wilayah yang termasuk Kabupaten Penajam Pasar Utara. Kini berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022, sebagian besar Kecamatan Sepaku masuk wilayah IKN, yaitu masuk KIPP. Bagaimana kondisi Titik Nol saat ini, profil wilayah di seputar Titik Nol, serta bagaimana Titik Nol ke depan, menjadi topik bahasan pada serial IKN di UGTV hari ini. Baik pemirsa UGTV, kita lanjutkan diskusi kita di segmen terakhir. Pak Bangun, saya ingin ke Pak Bangun terlebih dahulu. Kita sudah tahu visi dari IKN itu sendiri, ada 3 hal. Yang pertama adalah kota paling berkelanjutan di dunia, aman terjangkau, desain sesuai kondisi alam, kemudian terhubung, aktif dan mudah diakses, sirkuler dan tangguh, serta IKN yang rendah emisi karbo. Kemudian yang kedua adalah simbol identitas bangsa Indonesia. Di sini adalah kita tahu sendiri bagaimana keindahan khas Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian yang ketiga adalah penggerak ekonomi Indonesia di masa depan, yaitu kita akan melihat nanti bagaimana kenyamanan dan efisiensi melalui teknologi dan inovasi, kemudian juga sebagai peluang ekonomi yang kuat untuk semua. Pak Bangun, bagaimana ini dari 3 visi ini tadi? Kalau dari pandang saya sebenarnya ya memang posisi sesuatu yang baru itu banyak sekali harapan yang dimaktubkan di sana, itu kan mulai dari identitas, sustainability, terus jadi ekonomi. Penggerak, itu kan satu yang penggerak. Jadi ya kalau dengan posisi yang masih planning, gitu kan, lagi proses designing dan building itu ya perlu dikawal tadi harapan-harapan tadi, kalau rendah emisi karbon berarti kan, terus bagaimana dia mudah diakses, itu kan perlu juga ketika masa pembangunan itu ada studi-studi apakah bisa menurunkan lagi dengan emisi karbon, apakah bisa menurunkan lagi di prosesnya, itu kan dari emisi karbon yang diperkirakan sekian bisa diturunkan lagi nggak, caranya gimana. Terus aksesibilitas juga sama, mulai dimasukkan, dicoba atau benar-benar didatangkan, gitu kan. Apakah benar-benar aksesibel itu? Selama ini yang di IKN itu masih tataran pejabat maupun stakeholder yang usianya usia dewasa, gitu kan. Perlu juga dicoba mungkin calon pengguna yang unsurnya berbeda, mungkin anak-anak, gitu kan, atau mungkin orang tua. Jadi kan konturnya tadi kan sudah berbukit-bukit kayak gitu. Ya. Perlu dites sebelum benar-benar build, gitu. Jadi unsur sustainability-nya itu
benar-benar sustainable, nggak kaku di planning harus kayak gini. Tapi di tengah-tengah ada masukan apa, itu sebenarnya adalah salah satu prinsip dari smart city gitu. Smart city kan ada inputan, kita meresponnya seperti apa dengan cepat gitu. Terus kaitannya dengan yang identitas ini agak, saya sendiri sebagai orang Indonesia yang sering keluyuran ke beberapa negara itu susah juga menjelaskan karena kebinekaan kita. Iya, betul. Untungnya kata-kata bineka itu ditambahi tunggal ika. Ya. Kalau bineka itu benar ya, umpamanya apa yang mau berikan identitas pada Indonesia ini. Ya kalau posisi sekarang itu kan dengan modal dari kerajaan Kutai gitu kan, kerajaan Kutai zaman Kudungga gitu kan, di mana Kudungga mungkin belum Hindu gitu kan, terus dilanjutkan oleh Purnawarman itu Hindu, terus habis itu kondisi sekarang Indonesia seperti apa gitu kan, itu identitas yang seperti apa yang mau dijadikan spotlight atau highlight di IKN itu ya sangat perlu sekali penggalian identitas yang mau kita bawa ke Indonesia secara keseluruhan maupun ke dunia itu apa. Itu mulai tadi titik nol itu jadi sangat penting banget ya, gara-gara kita harus merencanakan ini, kita harus merencanakan mau apa. Apakah bineka itu kita rangkum semua? Pasti nggak bisa. Atau kita belajar jadi kayak founding fathers gitu. Mungkin perjalanan kenapa ditarik ke belakang karena founding fathers juga berpikirnya akar dari Indonesia itu apa sih, ya kan? Akar dari Indonesia itu apa sih, gitu kan? Makanya keluar beberapa sila, gitu kan? Yang ternyata Indonesia itu pasti berketuhanan, contohnya kayak gitu. Proses kayak gini ya. Jadi apakah kita mau membawakan hal yang ditarik ke belakang atau dari tonggak ini kita coba beritahukan ke dunia bahwa Indonesia itu ini sebenarnya. Memang begini Pak Bangun, selalu menggelitik saya setiap kali diskusi ini, apalagi menyangkut tentang identitas. Gitu kan. Kalau tadi lebih mudah kita melihat bagaimana kondisi iklim lingkungannya, banyak sudah pengetahuan yang bisa kita gunakan, manfaatkan untuk menjembatani ya, bagaimana nanti desainnya kan gitu. Tapi berbicara tentang identitas, justru karena kayanya Indonesia itu dengan beragam budaya, katakan kita sempat mungkin ingat pada waktu pencanangan titik nol, bagaimana pimpinan daerah membawa air dan tanah, itu baru air dan tanah. Saya sempat berbincang-bincang dengan teman-teman di Kalimantan, khususnya Kalimantan Tengah waktu itu. Kalimantan Tengah aja ada 4 etnis yang cukup besar di sana dan juga bingung bagaimana ini nanti identitas Kalimantan Tengah. Kita berbicara Indonesia yang saya yakin itu ratusan etnis gitu kan. Nah, ini Prof. Edi sepertinya juga punya gambaran ini tentang itu. Saya berpendapat sama ya dengan Pak Bangun ya. Jadi ini sempat juga menjadi diskusi ketika kepala otorita IKN itu hadir di Fakultas Teknik Undip gitu ya. Bagaimana membangun sebuah identitasnya. Jadi ini persoalannya kan karena ada keragaman ya, keragaman di dalam sebuah kesatuan itu ya. Jadi nanti kalau memunculkan identitas itu dari satu etnis yang dominan, kemudian yang lain akan bertanya ya kenapa kok itu yang muncul gitu ya. Saya lebih menyoroti pada aspek ini yang mungkin ini terkait dengan tema besar ya, bahwa daya hidup itu kan sebetulnya yang menjadi trigger pertama adalah bagaimana setelah IKN secara fisik ya dengan berbagai konsep itu diwujudkan, itu adalah menjaga daya hidupnya. Ini adalah pada aspek manusianya, ya, aspek manusia yang nanti akan beraktivitas, menempati dan membangun berbagai macam aspek sosial yang menyertai di dalamnya.
Saya jadi teringat ya ada sebuah buku yang ditulis oleh Jane Jacob ya tentang kalau judulnya dalam bahasa yang bebas itu adalah Hidup dan Matinya Kota-Kota Besar di Amerika itu ya. Nah, dia menyoroti ada 2 contoh ya kota di Amerika di awal tahun 60-an itu. Yang satu itu Morningside Heights itu, kemudian yang kedua adalah North End itu. 2 kota ini didesain dengan pendekatan yang berbeda. Yang Morningside Heights ini kota yang didesain dengan pendekatan sangat modern. Ya. Kemudian ada juga universitas besar di sana, Columbia University itu ya. Tapi setelah diamati sekian puluh tahun, itu justru yang hidup dan berkembang. Hidup dalam pengertian adalah ada ruh yang ditiupkan. Itu di kota North End ini, yang justru itu kota kecil yang dulu adalah merupakan kota kumuh ya, tapi memang didatangkan menjadi pendatang. Di situ penghuninya adalah imigran dari Italia. Itu justru lebih hidup, ya, lebih hidup dan lebih berkembang. Ruh kehidupannya itu sangat luar biasa. Tapi yang di Morningside ini secara fisik bagus ya, tetapi sore mati itu ya, aktivitas atau nafas kehidupannya itu tidak ada. Nah, inilah yang sebetulnya bagaimana upaya IKN ini menjadi lebih hidup, dan itu bisa menjadi faktor penentu identitas dari sisi yang lain ya. Tidak dilihat dari sisi fisik ya misalnya. Bahwa ciri khas misalnya IKN adalah kalau orang hadir di sana itu merasa ada keterikatan emosional. Hanya di IKN saya punya cerita tentang ikatan emosional. Itu bisa menjadi sebuah representasi identitas. Sama misalnya kita berlibur di kota air di Venesia gitu ya. Mungkin memang identitasnya adalah air ya. Tapi bisa jadi kita di sana menyimpan sebuah kenangan yang larinya adalah pada sebuah identitas ya. Tidak harus semata secara fisik ya. Nah, kemarin saya sempat membaca beberapa diskusi terakhir, ada orang yang khawatir bahwa IKN ini kalau tidak dipikirkan kesinambungan ke depan itu akan menjadi kota yang mati ya. Nah, memang ada berbagai macam ide bagaimana setelah ASN, TNI, Polri yang hadir di ring 1 ini, kemudian secepatnya didatangkan ya penduduk lain ke sana untuk membangun daya hidup gitu ya. Kalau daya hidup yang dimunculkan dari sekelompok masyarakat ini muncul, daya hidup ekonomi itu pasti otomatis akan muncul, kemudian daya hidup yang lain gitu ya. Dan ini menjadi penting karena mengkloning fisik itu lebih mudah daripada mengkloning ruhnya ya. Ini butuh waktu ya. Dan memberikan event-event atau mungkin kegiatan atau acara-acara khusus itu juga menjadi bagian penting yang akan menghidupkan suasana. Ya, jadi kota yang hidup itu adalah kota yang menjadi penyimpan kenangan buat semua orang. Jadi kalau orang itu sudah menyimpan kenangan di situ karena ada sebuah peristiwa, sebuah kejadian yang kemudian terjalin sebuah ikatan emosional, itu otomatis nanti identitas dari sisi yang lain itu akan tumbuh dan berkembang. Ya, ini saya kira tantangan, Prof. Ya. Tantangan bagi kita semua. Jadi kalau boleh diibaratkan satu ya IKN inilah sebagai satu kasus yang dilempar nih oleh pemerintah yang sekarang nih terutama. Jadi kalau kita lihat dari ininya harapannya salah satunya adalah IKN ini diharapkan menjadi super hub secara lokal ya, mengintegrasikan lokal. Jadi harapannya adalah IKN nanti di-create sedemikian rupa untuk menjadi tauladan bagi kota-kota lain di Nusantara tentunya. Nah ini tentunya ini kota yang seperti apa? Nah ini tugas bersama tentunya ini. Bagaimana kita membangun kota yang akan menjadi tauladan bagi kota-kota lainnya di Indonesia nantinya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, janjinya IKN itu adalah dia menjadi super hub dalam
skala dunia. Jadi dia ingin menjadi satu satu titik simpul perhubungan lintas antar negara gitu. Ini janjinya. Kemudian yang ketiga, bagaimana membangun kehidupan terutama dari sisi ekonomi yang inklusif gitu. Jadi ini merupakan satu tantangan yang harus kita jawab gitu sebagai mungkin dari perguruan tinggi atau seluruh stakeholder lah, seluruh anak bangsa untuk bisa meng-create bagaimana IKN ini tadi sesuai dengan harapan tadi yang disampaikan Prof. Edi, daya hidup tadi gitu. Nah ini mungkin yang perlu dipikirkan. Nah ini kalau dikaitkan dengan apakah nanti kira-kira IKN seperti apa, nah sebetulnya kan sudah dimulai oleh Pak Jokowi ini dengan membangun konektivitas, membangun titik-titik simpul seperti adanya bangunan-bangunan di pulau terluar, kemudian membangun pos lintas batas di beberapa titik untuk mengetengahkan Indonesia bisa memunculkan identitas dirinya kepada dunia luar gitu. Tapi di sisi lain dia ingin merangkum semua itu dalam satu ikatan konektivitas yang saling terhubung gitu, sehingga sumber daya alam yang ada itu bisa masuk terserap ke Indonesia, tidak keluar gitu. Dan banyak sekali Prof ya, jadi seperti yang tadi saya sampaikan di kelautan itu potensi yang sangat besar dari perikanan dijual di tengah laut gitu. Demikian juga hasil-hasil tambang itu transaksinya dilakukan dengan luar langsung gitu, tidak kembali ke Indonesia. Nah kira-kira dengan kondisi seperti ini mungkin apa yang bisa harapannya nih kepada semua orang tentunya nih Prof terkait dengan ide IKN ini. Ya, jadi benar ya bahwa memang saya menangkap sebuah kesan bahwa sama gitu ya, bahwa Pak Jokowi itu melempar ya sebuah ide gagasan, tetapi pemerintah dalam kapasitas tertentu adalah melemparkan sebuah gagasan yang diwujudkan fisik, tapi kira-kira semua masyarakat nanti yang punya tanggung jawab di dalamnya itu akan punya peran di mana ya untuk bahu membahu ya mensukseskan ya keberadaan dari IKN ini. Ya dari sisi perguruan tinggi saya kira nanti akan memberikan masukan-masukan ya. Ada beberapa contoh empiris selama ini yang kita melihat ada ibu kota negara baru yang tanda kutip dianggap gagal karena berhasilnya hanya pada saat jam kantor, tapi kemudian malamnya tidak ada gaya hidup ya. Itu contoh yang mestinya tidak harus kita tiru. Dan yang kedua juga ada beberapa contoh tadi yang saya sampaikan tentang kota-kota di Amerika yang satu sisi bisa hidup, satu sisi juga tidak bisa hidup, berkaitan dengan ruh kehidupan ya, di situ. Ya ini menjadi tugas besar perguruan tinggi karena kan ya di tempat para pemikir yang nanti bisa memberikan masukan, dan ini relevan dengan yang pernah saya sampaikan ketika ya ada diskusi singkat ya dengan Pak Kepala Otorita IKN waktu itu bahwa ke depan setelah IKN terwujud secara fisik itu bagaimana ya. Nah jadi berbagai ide-ide itu memang sudah sepintas dibahas, tapi tentunya ini akan selalu berjalan berkesinambungan, bagaimana IKN itu tidak hanya secara fisik terwujud tapi juga daya hidupnya itu juga secara kesinambungan itu akan bertumbuh berkembang sampai ya kapan kita tidak tahu nanti. Iya, iya. Gitu. Iya, saya kira mungkin ini salah satu kenapa ada Yuji Talk yang seperti ini nih Prof. Ini sudah ke-41, kita terus mendiskusikan IKN dari berbagai aspek. Jadi semua sisi, ada ekonomi, ada psikolog, ada orang IT, kemudian juga ada orang ahli energi. Jadi membahas ini semua. Nah tentunya ini semua kan ya semacam respon terhadap gagasan pemerintah dengan merencanakan IKN untuk kembali ke Kalimantan tadi. Nah, mungkin Pak Bangun gimana Pak Bangun terkait dengan tadi semacam tantangan nih tadi. Iya. Sebenarnya ya setuju banget tuh dengan pemerintah sekarang melempar kayak studi kasus gitu. Studi kasus ke warganya yang
di dalam negeri maupun diaspora di luar negeri gitu kan. Berkreasi gitu, memberikan kreativitas terbaiknya. Salah satu contohnya UGTV ini juga menghadirkan banyak sekali narasumber gitu kan dengan porsinya masing-masing gitu. Jadi yang jelas langsung terasa adalah kreativitas dari anak bangsa untuk mencoba memberikan kontribusinya untuk IKN yang sedang disusun ini gitu. Jadi tentunya dengan fasilitas dan akses dari otoritas sendiri membolehkan gitu kan. Waktu pertama kali dilempar ke publik itu kan sayembara itu kan sudah IKN butuh kreativitas kalian. Terus habis itu tadi sumbangsih pemikiran tadi kalau contohnya Pak Razik tadi cerita soal transaksi yang berada di laut, di air gitu kan. Iya kalau umpamanya dari segi saya yang desain itu, apakah mereka perlu fasilitas? Ya kan, masa cuma perahu-perahu gitu aja, atau boat to boat. Apa ada anjungan? Perlu ada anjungan di sana. Kebetulan kita juga. Ya itu yang menyebabkan ini Pak Bangun. Jadi transaksi di laut itu sehingga tidak terdeteksi potensi yang dimiliki oleh pemerintah. Ya, mungkin dari segi pengawasan atau malah kita fasilitasi untuk yang legal. Gitu. Jadi hal-hal yang mungkin dianggap masalah bisa jadi potensi, gitu kan? Ya, potensi dikembangkan supaya itu bisa diakses dan menjadi kontribusi yang bagus untuk Indonesia. Itu sejak dilempar di kasus IKN ini semua anak bangsa jadi harus berkontribusi ya. Berkontribusi gitu sih. Terakhir mungkin tadi bisa closing statement dari Pak Bangun, Prof. Edi, closing statementnya. Ya mungkin tadi terkait dengan tadi ada sejarah masa lalu, kemudian ada kondisi existing yang sudah ada dan harapan ke depan sebagai closing statement. Jadi kembali bahwa IKN ini kita semua tentunya berharap menjadi sebuah contoh ya, sebuah peradaban yang diwujudkan dalam bentuk sebuah kota. Dan kota ini kan tentunya tidak kita lihat sebagai sebuah benda mati, ya, tapi sebuah benda hidup. Ya. Di dalamnya ada kehidupan, ya. Dan kehidupan ini akan selalu berkembang. Ya. Nah, namun juga perkembangan ini tentunya harus ada pengendalian ya, agar sesuai dengan apa yang dicita-citakan. Nah, kemudian yang kedua adalah saya sangat menggarisbawahi persoalan IKN ini harus hidup setelah fisik ini dibangun gitu ya. Jadi persoalan contoh-contoh yang sudah ada itu jangan kemudian menjadi terulang kembali ya. Ide-idenya sudah ada saya kira ya, tapi memang karena ini sifatnya ide dan fisik ini kan belum terwujud semuanya. Tetapi lebih baik ada ide, ada rencana ketimbang tidak dipikirkan. Gitu ya. Jadi forum seperti diskusi yang diadakan oleh Universitas Gunadarma ini menjadi sangat penting karena akan mendapatkan banyak masukan, input, ya, kemudian juga ide-ide ya, yang saya kira nanti kepala otorita IKN ini bisa menyerap apa yang menjadi pemikiran dari perguruan tinggi. Ya. Syukur-syukur nanti juga ada pelibatan-pelibatan yang secara aktifnya. Saya kira demikian. Terima kasih. Pak Bangun mungkin belum. Closing statement sudah? Atau sudah? Baik, Bu Panca tutup silakan. Baik, terima kasih Prof. Edi dan Pak Bangun pada hari ini sudah menemani kami semua bincang-bincang di acara Yujitalk. Baik pemirsa, kembali Anda dapat bergabung dalam serial Yujitalk eksklusif IKN setiap Senin pagi jam 8.30 hingga jam 10 waktu Indonesia bagian Barat, di mana program ini dapat disaksikan melalui UGTV Televisi Universitas Gunadarma. Saya Pancawati Dewi bersama saya Razik Hasan. Kami dari Studio UGTV menyampaikan pamit undur diri, sampai ketemu lagi. Salam sehat.